bab tentang yang menyebutkan tentang berangan-angan melakukan kemaksiatan, berangan-angan untuk melakukan kemaksiatan dan bersemangat untuk melakukannya. Ini bab yang disebutkan oleh beliau, dan ini masuk dalam jenis dosa, yang termasuk jenis dosa, dan dosanya bisa besar bisa kecil, tergantung kemaksiatan yang diinginkan, yang direncanakan, itu besar kecilnya dosa. Jadi ini berkaitan dengan masalah keinginan melakukan kemaksiatan, itu sudah teranggap sebagai sebuah dosa, ya, sebagai sebuah dosa meskipun dia belum mengerjakan dosa tersebut. Ya, kaitan dengan itu, berkaitan dengan seorang yang ingin melakukan sebuah dosa, memang dia pengen, tapi dia belum mampu untuk melakukannya, maka sudah dianggap sebagai sebuah dosa, tergantung dosa besar atau dosa kecil yang dia inginkan. Kalau dia ingin melakukan dosa kecil, maka masuk dosa, sudah mendapatkan dosa kecil, ditulis sebagai orang yang telah melakukan dosa kecil. Orang yang dia sudah punya rencana untuk melakukan dosa besar, sudah punya semangat, rencana besar untuk melakukan dosa besar, maka sudah ditulis sebagai orang yang melakukan dosa besar, meskipun dia belum mewujudkannya, sudah ditulis dosa. Ini yang akan dibahas di sini. Beliau rahimahullah kemudian menyebutkan hadis, hanya ada 2 hadis yang disebutkan. Hadis yang pertama, beliau mengatakan wa fi sahihain an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qala ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih, disebutkan dalam sahihain dari hadis Abu Bakrah. Disebutkan dalam sahihain dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, jika ada 2 orang muslim yang berjumpa dengan pedang keduanya, maksudnya saling menyerang satu dengan yang lainnya dengan pedang-pedang keduanya, maka fal qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh di neraka, dua-duanya di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Ini maksudnya terancam dengan neraka orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ini 2 orang muslim, ya, 2 orang muslim. Ketika ada 2 orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, masing-masing saling menyerang dengan pedang-pedang mereka, maka orang yang dibunuh dan orang yang terbunuh sama-sama dalam neraka. Di sini ada hadis ini sebagai dalil bahwa yang namanya orang yang melakukan dosa besar itu masih muslim. Pelaku dosa besar itu masih muslim. Kenapa? Karena di sini Rasulullah mengatakan ketika ada 2 orang muslim yang bertemu dengan pedang keduanya, saling menyerang satu dengan yang lainnya, tapi Rasulullah menyebutnya dengan kalimat muslim. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu masih muslim. Berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Itu pelaku dosa besar menurut orang-orang apa? Orang-orang Khawarij. Dan ini keliru, ya, keliru. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini Khawarij dan Mu'tazilah seperti itu. Maka hadis ini sebagai pantangan untuk mereka bahwa yang namanya orang melakukan dosa besar itu tetap sebagai seorang muslim, selama dosa besar itu bukan dosa besar yang berupa kesyirikan atau kekafiran, ya, bukan kesyirikan, bukan kekafiran, maka masih muslim. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa Rasulullah, hadzal qatil. Kalau orang yang dibunuh, yang membunuh, jelas dia akan terancam dengan ancaman neraka. Tapi bagaimana dengan fama balul maqtul, kata mereka, terus bagaimana dengan orang yang terbunuh? Masa dia terbunuh kok masuk neraka padahal dia terbunuh? Kata Rasulullah, qala
innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia juga punya semangat untuk membunuh saudaranya, hanya kedisitan gitu ya, kedisitan. Sama-sama kepengin membunuh yang lainnya, tetapi ya kalah di situ, didahului oleh temannya. Maka hadis ini dalil bahwa orang yang sudah melakukan rencana untuk melakukan dosa besar itu sudah terhitung sebagai orang yang melakukannya, teranggap sebagai seorang yang melakukan dosa besar tersebut. Yang jelas sahih dari hadis ini bahwa orang yang terbunuh di situ dia punya semangat untuk membunuh saudaranya, dia bersemangat untuk membunuh saudaranya dan memang bertekad untuk melakukan itu dalam kejadian tersebut, tetapi dia tidak mampu untuk mewujudkan. Dia tidak mampu untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, ya. Berbeda dengan saudaranya, dia berhasil mewujudkan apa yang diinginkan. Hingga hati-hati di sini ya, yang biasa carok-carokan gitu ya, orang-orang Madura itu, dan ada carok. Ini hati-hati dengan yang seperti ini karena sama al-qatil dan al-maqtul sama-sama di situ. Maka dikatakan oleh Rasulullah sama di sini, kedua-duanya sama. Kenapa? Karena sama-sama ingin melakukan pembunuhan di situ, sama-sama ingin membunuh saudaranya, ya, sama-sama punya semangat untuk melakukan dosa. Akan tapi orang yang pertama dia mampu untuk mewujudkan, orang yang kedua dia belum mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Dia sudah terbunuh sebelum dia melakukan pembunuhan. Dan yang jelas bahwa dia sudah punya niat, untuk melakukan kejahatan seperti itu. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala pun dikatakan di sini finnar, dikatakan keduanya di dalam neraka, maksudnya terancam dengan ancaman neraka. Orang seperti ini dia terancam dengan ancaman neraka, ya, dia terancam dengan neraka. Kita tidak mengatakan dia pasti masuk neraka, tidak, tetapi terancam dengan ancaman neraka. Kenapa? Karena para pelaku dosa besar bisa jadi dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diampuni oleh Allah dan akan langsung dihapus dosa-dosa dia dan kemudian masuk ke dalam surga. Bisa jadi seperti itu. Karena Allah SWT menyebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah dosa kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, ini dosa pembunuhan termasuk dosa di bawah kesyirikan, dan ini Allah akan memberikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki. Maka tidak boleh mengatakan bahwa orang ini langsung di neraka, tidak. Hanya terancam dengan ancaman neraka. Al-qatil, orang yang membunuh saudaranya atau yang melakukan dosa besar, ya dia berhak untuk masuk dalam neraka. Tapi kita tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan hal tersebut. Hanya terancam dengan ancaman neraka. Yang jelas Allah mengancam dengan ancaman neraka disebabkan karena niatnya dia, karena dia punya niat untuk melakukan kejahatan. Kemudian dalam hadis ini juga bahwa Rasulullah tadi menyebutkan bahwa jika dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh muslim yang lainnya. Membunuh seorang muslim. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah ada di padang Arafah di musim haji, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian itu lebih haram dibandingkan dengan tanah haram ini, di bulan haram ini. Itu lebih haram daripada itu, lebih mulia daripada itu dibandingkan dengan negeri Makkah tersebut, dengan padang Arafah. Maka ini larangan untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Jangankan menumpahkan darah kaum muslimin, mencela saja tidak boleh. Mencela kaum muslimin itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai melakukan pembunuhan. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Rasulullah, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Itu merupakan perbuatan fasik, dan membunuhnya adalah kekafiran. Kafir di sini maknanya kafir tuna kufrin, kafir kecil, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Diitlaqkan dengan kalimat kafir, tetapi
dia belum keluar dari Islam. Sehingga Rasulullah menyebutkan di hadis yang pertama tadi, ketika dua orang muslim bertemu dengan kalimat dua orang muslim, karena keduanya masih muslim. Sehingga kafir di sini maknanya adalah kafir yang belum keluar dari Islam. Dan Rasulullah SAW beliau juga bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian jangan kembali menjadi orang-orang kafir setelahku, kata Rasulullah. Kalian jangan kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggal beliau SAW. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian menebas leher sebagian yang lainnya. Ya, saling melakukan dosa besar, melakukan dosa-dosa besar. Dan tadi ya, bahwa yang dimaksud kekafiran di sini adalah kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, untuk menunjukkan bahwa membunuh itu merupakan dosa yang sangat dilarang di dalam Islam, sehingga disebut dengan kalimat kekafiran. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan juga Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau ada dua kelompok kaum muslimin, dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, ada dua kelompok kaum mukminin. Dua kelompok kaum mukminin ya. Ini iktatalu, mereka saling berperang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Damaikan di antara keduanya. Kalau ada dua kelompok kaum muslimin, kaum mukminin, ini dua kelompok ini saling menyerang, saling berperang, tapi Rasulullah menyebutnya, Allah SWT menyebutkan dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, masih dikatakan dengan orang-orang yang beriman. Kalau ada dua kelompok orang yang beriman saling berperang, maka damaikan di antara keduanya. Kalau ada yang satu kelompok dia tidak mau berdamai, ya, yang satunya mau berdamai, ternyata kelompok kedua tidak mau berdamai, tetap mau memerangi, maka kata Allah SWT, faqatilul lati tabghi hatta yafi'a ila amrillah. Maka perangi orang-orang yang tidak mau damai. Perangi, bukan karena dia karena dia keluar dari Islam, bukan, tapi karena apa? Karena untuk mencegah kejelekan-kejelekan. Diperangi untuk menghentikan kejelekan-kejelekan yang dimunculkan oleh kelompok yang tidak mau berdamai tersebut. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada urusan Allah Subhanahu wa taala, pada Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau mereka mau kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan dengan keadilan dan adil, aqsid sama. Dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga Allah berfirman, memerintahkan untuk mendamaikan di antara kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara saudara-saudara kalian. Damaikan di antara orang-orang yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian jadi orang-orang yang dirahmati. Yang jelas bahwa tidak boleh memerangi atau membunuh kaum muslimin. Dan kalau terjadi peperangan di antara kaum muslimin, perselisihan di antara kaum muslimin, maka hendaknya kaum muslimin itu berusaha untuk mendamaikan. Ada orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan di antara mereka agar terjaga darah-darah kaum muslimin. Kemudian kita lanjutkan. Setelahnya, wa an Abi Kabsyah Al-Anmari, hadis kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa an Abi Kabsyah Al-Anmari marfu'an, dari Abu Kabsyah Al-Anmari disebutkan secara marfu' maksudnya sampai kepada Nabi. Rasulullah mengatakan, mathalu hadhihi al-ummati kamathali arba'ati rijal. Perumpamaan umat ini seperti 4 orang laki-laki. Diperumpamakan seperti 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman, fahuwa ya'malu fi malihi wa bi ilmihi
fi imanihi bi ilmihi. Ada orang pertama, dia adalah orang yang diberikan oleh Allah harta, kaya, diberikan kekayaan oleh Allah, wa ilman, dan dia diberi ilmu agama, kaya dan tahu tentang ilmu agama. Ini kelompok yang pertama. Fa huwa ya'malu fi malihi, maka dia pun beramal menggunakan hartanya bi ilmihi, dengan ilmu dia, sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Jadi dia seorang yang kaya, pintar agama. Ini orang pertama ya. Dia samping dia adalah seorang yang kaya raya, dia pintar dalam masalah ilmu agama. Ini orang yang paling baik tentunya ya, orang yang paling baik. Jadi dia samping dia punya harta besar, dia juga adalah orang yang punya ilmu yang banyak, sehingga dia menggunakan hartanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak menggunakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian warajulun, orang kedua. Warajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang kedua adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu agama. Dia punya ilmu agama, tetapi walam yu'tihi malan, dia tidak diberikan harta oleh Allah. Diberi ilmu oleh Allah, tapi Allah tidak memberikan kepada dia harta. Ya, pintar tapi miskin. Orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW, faqala, dia mengatakan, lau kana li malun mithla mali fulan, kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, si fulan orang pertama tadi. Kalau saya punya harta seperti orang yang itu, yang alim dan kaya itu, maka la amiltu fihi misla amalihi, maka aku akan beramal, aku akan menggunakan hartaku seperti yang dia gunakan. Lihat orang wakaf, saya juga pengen wakaf. Kalau saya punya harta saya wakaf, gitu ya. Lihat orang melaksanakan ibadah haji. Ya, lihat orang seperti itu pengen haji. Kalau saya punya uang saya akan haji. Sama seperti dia. Gitu ya. Dia punya keinginan seperti itu. Dia punya keinginan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang pertama. Cuma punya keinginan, tapi nggak punya modal. Ya, punya keinginan, tidak punya modal. Lihat kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa, pahalanya sama. Keduanya, orang pertama dan orang kedua itu punya pahala yang sama. Orang pertama dia punya pahala karena apa? Karena dia langsung menggunakan hartanya untuk kebaikan sesuai dengan ilmu. Orang kedua dia cuma punya niat tok, tidak punya apa? Tidak punya harta. Dia cuma mengatakan, kalau saya punya harta saya akan wakaf seperti dia, saya akan bangun masjid seperti dia, ya, seperti itu. Tapi tidak punya harta, maka dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang pertama. Enak ya? Enak. Jadi kalau ada hal-hal kebaikan, ya paling tidak punya niat untuk berbuat baik, itu sudah dapat pahalanya, gitu ya, dapat pahala dari kebaikan tersebut. Itu sudah dari merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Jadi kalau antum lihat kebaikan dan antum tidak mampu melakukannya, maka niatkan. Misalnya di sini ada pondok ya, ada SD Islam mengajarkan ilmu agama. Antum nggak punya kemampuan, ya antum niatkan, kalau saya punya kemampuan saya bisa ngajar, saya ngajar, gitu ya. Sehingga antum akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari niat tersebut, akan dapat pahalanya. Semua kebaikan, ya tidak hanya dalam masalah harta saja, dalam menggunakan harta tidak, termasuk dalam masalah penyebaran ilmu agama. Ya, masalah penyebaran ilmu agama. Antum tidak punya kemampuan untuk menyebarkan ilmu agama, antum niatkan untuk dia katakan, seandainya saya punya ilmu seperti dia, saya akan sebarkan seperti dia menyebarkan ilmu agama. Itu dari situ sudah mendapatkan pahala kebaikan. Keduanya kata Rasulullah, huma fil ajri sawa. Keduanya punya pahala yang sama. Satunya punya pahala karena beramal, orang yang kedua punya pahala, mendapatkan pahala karena niat. Gitu ya. Kemudian orang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman
fahuwa yatahabbatu fi malihi la yadri ma lahu mimma alaihi. Ada orang ketiga, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberi ilmu. Dia punya harta tapi tidak punya ilmu agama, sehingga dia menggunakan hartanya semaunya. Tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Semuanya dilakukan. Halal haram semua dilakukan semuanya. Dipuas-puaskan untuk menuruti hawa nafsunya, semuanya dilakukan. Ini orang ketiga. Ya, ada orang-orang yang dia diberi harta tapi tidak punya apa? Tapi dia tidak punya ilmu agama. Maka dia menggunakan hartanya semaunya untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka tentunya ya, ini dosanya besar ya, dosanya besar orang seperti ini. Orang keempat, ini orang yang paling kasihan, ya, orang yang paling kasihan orang yang keempat ini. Orang yang keempat adalah rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman. Orang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan tidak diberi ilmu. Sudah miskin, tidak tahu ilmu agama, tidak tahu tuntunan ilmu agama. Faqala, dia mengatakan, "Lau kana li mithlu mali fulanin la amiltu fihi misla ma amila fulan." Misla amali ma amila fulan. Dia mengatakan, kalau saya punya harta, maka saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan, orang yang ketiga. Saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga, orang yang kaya tapi tidak punya ilmu agama. Saya akan melakukan seperti dia. Kalau saya punya, kalau saya punya, saya akan ikut seperti yang dia lakukan. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fahuma fil wizri sawa. Keduanya dosanya sama. Dosanya sama. Orang yang kedua, yang keempat ini, dia hanya niat kepengin melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ketiga, tapi dosanya dia dapat dosanya karena sudah ada keinginan, sudah punya niatan, hanya dia tidak punya modal. Punya keinginan tapi tidak punya modal untuk mewujudkan. Tidak punya modal untuk mewujudkan keinginan dia. Gitu ya. Ya, ini hati-hati dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena niat untuk melakukan kejelekan itu sudah tertulis sebagai sebuah kejelekan. Padahal belum melakukan apa-apa, ya, belum melakukan apapun tapi sudah teranggap mendapatkan dosa karena niatnya yang tidak baik tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan terkait dengan orang-orang yang seperti ini. Ini kan ada orang yang meninggalkan, tidak melakukan kejelekan tapi dapat dosa, kan gitu ya. Orang ini dia tidak melakukan dosa tapi dia dapat dosa seperti orang yang melakukan. Maka orang yang tidak melakukan dosa, yang meninggalkan dosa-dosa, tidak melakukan dosa, itu ada beberapa bentuk orang. Tidak semuanya sama. Tidak semua orang yang tidak melakukan dosa, tidak melakukan kemaksiatan itu berarti baik, tidak. Ya, beliau menyebutkan ada tiga rincian ya. Tiga rincian orang yang tidak melakukan dosa. Orang yang pertama, orang yang tidak melakukan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertama. Dia punya kemampuan untuk melakukan dosa, tapi dia tidak lakukan. Seperti Nabi Yusuf misalnya ya. Nabi Yusuf itu bersama dengan, sudah dimasukkan ke dalam kamar bersama dengan Imra'atul Aziz. Di kamarnya dikunci pintunya. Kemudian hanya tinggal 2 orang ya. Hanya 2 orang saja dalam kamar. Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz. Kemudian Imra'atul Aziz sudah merayu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan itu semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Gitu ya. Demikian pula seorang yang salah satu dari 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ada 3 orang terkurung dalam gua ya. Kemudian mereka ketika sedang istirahat di dalam gua, tiba-tiba ada batu turun menutup pintu gua.
Mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalau kalian menyebutkan bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan kebaikan. Orang pertama langsung berdoa, minta pada Allah agar dibukakan gua pintu batu dari gua tersebut. Dia menyebutkan kebaikan dia, bahwa dia pernah berbakti kepada orang tua. Dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Orang yang berikutnya menyebutkan, ini kita golongan yang nomor 3. Dia mengatakan dia pernah punya karyawan kerja, tapi belum dibayar, dia sudah pergi duluan. Maka akhirnya uang ini dikembangkan. Ini orang menunjukkan amanahnya dia ya, amanah menjaga uang itu, uangnya karyawannya. Uang ini akhirnya dikembangkan menjadi sangat banyak sekali. Akhirnya suatu saat karyawan itu datang nagih, dulu saya belum dikasih upahnya. Maka kemudian dia mengatakan, semua yang kamu lihat itu dari ternak-ternak semuanya, budak semuanya, itu adalah milikmu, itu adalah gajimu yang dulu. Dibawa semuanya, akhirnya dibawa semuanya. Nah, ini untuk minta tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, orang ketiga, dia mengatakan, ya Allah, dulu saya punya ada seorang perempuan yang sangat saya cintai. Ya, saya cintai dan saya ingin melakukan kejelekan dengan dia, tapi dia selalu menolak. Sampai suatu saat terjadi krisis, terjadi paceklik. Maka dia pun datang kepada saya, minta bantuan. Nah, saya katakan, saya mau memberikan bantuan padamu, yang penting kamu mau melayani. Begitu ya. Diberikan 120 dinar mata uang emas. 120 dinar mata uang emas ini. Maka setelah itu ketika mereka sudah berdua, ketika itu perempuan itu mengatakan, ittaqillah wala tafutil khatama illa bihaqiha. Bertakwalah kepada Allah, jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya dengan menikah, gitu ya, kalau mau menikah. Maka orang itu ketika mendengar kalimat ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, orang ini pun langsung pergi meninggalkan perempuan itu dan meninggalkan uang yang telah diberikan kepada dia. Dia mengatakan, ya Allah, saya melakukan ini semuanya karena Engkau, maka lepaskanlah kami dari batu yang murung kami ini. Jadi mereka semua bisa keluar. Mereka bisa keluar dari batu tersebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Yang jelas bahwa orang-orang yang seperti ini yang meninggalkan kemaksiatan, dia mampu untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari situ. Kenapa? Karena meninggalkan kemaksiatan itu adalah ibadah, adalah kebaikan. Ya, kebaikan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kita, kalau misalnya kita banyak kemaksiatan kita tidak ikut, maka hendaknya kita meniatkan. Kita itu meninggalkan itu kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok pertama ya. Orang pertama yang meninggalkan kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Orang yang kedua adalah orang yang melakukan kemaksiatan karena memang tidak ingin, tidak ada keinginan, tidak punya keinginan sama sekali. Tidak punya keinginan untuk yang seperti itu. Misalnya ada lomba mancing misalnya, lomba mancing kan ada yang bayar, masing-masing orang bayar kan gitu ya, nanti untuk beli lele. Nah, itu kan di situ ada unsur judi kan gitu ya, judi. Setornya sama 20 ribuan, dapatnya ada dapat 3 kilo, ada yang dapat berapa ekor dok, ada yang nggak dapat kan gitu. Itu namanya kan judi ya. Urunannya sama, stornya sama, tapi dapatnya beda-beda. Nah, seperti itu masuk judi. Ya, ini kalau seorang melakukan seperti itu, ya di situ melakukan kemaksiatan, itu kemaksiatan. Tapi ketika ada orang yang dia ditawari dengan seperti itu, dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Nggak suka mancing, gitu ya. Karena nggak suka mancing. Maka orang seperti ini dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa karena memang tidak ada keinginan, nggak ada keinginan untuk melakukan seperti itu. Tidak ada keinginan untuk untuk hobi, nggak suka seperti itu. Atau misalnya yang lain ya,
Di sana kan ada ya kayak bandara gitu ya, untuk mainan darah. Itu ya di sini. Mainan darah biasanya kan ada seperti itu ya, ada unsur-unsur seperti itu. Oh, dia bilang saya nggak kepengin, nggak suka mainan seperti itu. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, memang seorang misalnya dia tidak melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak melakukan, tapi bukan karena Allah, tapi karena memang tidak punya keinginan, tidak ada nggak senang dengan permainan yang seperti itu, dengan kemaksiatan seperti itu. Maka orang yang seperti ini dia tidak berdosa dan tidak berpahala, tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Jenis orang yang ketiga ini adalah orang-orang yang mereka sudah niat untuk melakukannya dan dia sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut. Sudah ada kerentek, ada keinginan, ada rencana, tetapi dia belum sempat mewujudkan. Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Nah ini seperti yang disebutkan di hadis tadi ya. Ini orang yang nomor 4 tadi. Di hadis itu orang yang nomor 4. Dia tidak punya harta, tapi kepengin bermaksiat seperti orang-orang yang kaya-kaya itu. Sebagaimana orang-orang kaya itu bermaksiat. Kalau saya punya uang, saya mau bermaksiat seperti dia. Ini orang yang seperti ini nih. Jadi dia punya keinginan untuk bermaksiat, tapi tidak punya modal untuk bermaksiat. Atau misalnya dia sudah punya kerentek untuk bermaksiat. Mau garong misalnya ya, garong. Sudah bawa linggis misalnya. Gitu ya, sudah bawa linggis zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Kayaknya garongnya sekarang enggak pakai linggis kayaknya. Ya, sudah bawa linggis. Kemudian sudah berangkat. Kemudian sampai jalan, baru jalan berapa langkah, belum sampai rumah yang dituju, ada masalah. Mungkin banyak orang ronda atau polisi pada jaga atau yang lainnya, enggak bisa. Mundur lagi. Ya, mundur lagi, dia pulang lagi. Makanya seperti ini, orang yang seperti ini dia sudah sudah ditulis bagi dia dosa seperti orang yang menggarong meskipun belum melaksanakannya. Sudah dosa. Dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena tidak mampu untuk melakukannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini niat. Jadi kadang orang itu mendapatkan dosa hanya karena niat dia ingin melaksanakan sebuah kejahatan, maka dia pun mendapatkan dosa seperti orang yang melaksanakan kejahatan tersebut. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan insyaallah kita cukupkan dan kita sambung pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.